Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Guru Math. Pada video kali ini kita masih membahas materi persamaan trigonometri. Ini adalah bagian yang kelima, dan kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri yang memuat lebih dari satu fungsi trigonometri atau memuat ukuran sudut yang berbeda. Sebelumnya kita sudah membuat 4 pembahasan terkait persamaan trigonometri, mulai dari persamaan trigonometri dasar sampai trigonometri berbentuk kuadrat. Nah, 4 video tersebut ya juga menjadi bahan atau dasar untuk kita menyelesaikan materi yang terkait dengan persamaan trigonometri yang memuat lebih dari satu fungsi atau ukuran sudut berbeda. Kemudian yang penting juga untuk membahas materi ini adalah penggunaan identitas trigonometri ya. Identitas trigonometri yang kita sudah bahas sebelumnya ada identitas kebalikan, perbandingan, identitas Pitagoras, dan rumus-rumus yang ada terkait trigonometri, misalnya rumus sudut rangkap, sudut-sudut berelasi, dan yang lainnya. Oke, kita akan melihat bagaimana sih bentuk dari persamaan trigonometri kali ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah persamaan yang memuat lebih dari satu fungsi trigonometri. Di sini kita ambil beberapa contoh misalnya ya. Contohnya misalnya ini cos kuadrat X ditambah sinus X. Ini memuat lebih dari satu fungsi yang berbeda ya. Sini ada sinus X, ada kosekan, ada sinus, ada kotangen. Nah, ini memuat lebih dari satu fungsi trigonometri. Kemudian yang kedua, yang memuat ukuran sudut berbeda. Nah, yang kita maksud seperti ini. Ini ada 2X dan ini ada 1X. Nah, ukuran sudutnya berbeda. Kemudian cos 2X dan cos X. Sini ada 90 derajat kurang X dan cos X. Nah, untuk persamaan trigonometri seperti ini ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Maka untuk menyelesaikannya, kita akan gunakan yang namanya identitas trigonometri. Jadi kita gunakan identitas ya. Identitas trigonometri. Nah, seperti saya sebutkan sebelumnya, ada banyak ya. Nanti mungkin kita akan gunakan identitas Pitagoras, identitas perbandingan, identitas kebalikan, dan yang lainnya. Nah, identitas ini kita gunakan untuk mengubah bentuk dari persamaan tersebut sehingga nanti menjadi persamaan yang ekivalen ya. Kita ubah menjadi bentuk persamaan yang ekivalen yang hanya memuat satu fungsi atau memuat ukuran sudut yang sama. Contoh misalnya, kalau ini misalnya ya, kita punya cos kuadrat X tambah sinus X sama dengan 1. Ini kan yang kita bisa ubah nih. Kita bisa ubah yang cos kuadrat ini sehingga nanti menjadi bentuk fungsi sinus semuanya. Kita bisa gunakan identitas Pitagoras misalnya. Kita ubah jadi 1 dikurangi sinus kuadrat X ditambah sinus X sama dengan 1. Nah, ini kan sudah berubah menjadi fungsi sinus ya. Demikian juga yang lainnya. Oke, pada video ini kita akan memberikan beberapa contoh soal yang membahas dua bagian ini ya. Ada yang memuat lebih dari satu fungsi dan ada yang ukuran sudutnya berbeda. Contoh yang pertama kita akan bahas yang memuat lebih dari satu fungsi trigonometri. Kita lihat di sini ya. Kita punya soal cos kuadrat X ditambah sinus X sama dengan 1. Kita akan mencari nilai X yang berada pada interval 0 sampai 360 derajat. Oke, kita lihat yang ini. Bentuk ini ya. Cos kuadrat X, kita bisa ubah sehingga menjadi sinus. Nah, jangan lupa ada yang namanya identitas Pitagoras, ya kan? Identitas Pitagoras. Apa itu identitas Pitagoras? Sinus kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Artinya, kalau cos bisa kita ubah berarti ya. Kalau cos kuadrat X, kita bisa ubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Oke, soalnya kita tulis kembali ke sini ya. Cos kuadrat X ditambah sinus X sama dengan 1. Nah, yang ini kita ganti menggunakan identitas Pitagoras. Kita ubah jadi 1 dikurang sin kuadrat X ditambah sinus X sama dengan 1. Oke, ini kita bawa ke kiri semua ya. Kita tulis berurut nih. Min sin kuadrat X tambah sinus X ditambah 1. Ini kalau kita bawa ke kiri jadinya kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini jadi 0 ya.
Berarti kita peroleh min sin kuadrat X tambah sinus X sama dengan 0. Ya kan, ini kan 1 kurang 1, 0. Nah, ini kita buat jadi positif ya. Kita kali negatif 1, sehingga kita peroleh sin kuadrat X dikurangi sinus X sama dengan 0. Oke? Ini kita bisa faktorkan, kita keluarkan sinusnya. Sinus X sama dengan, ini kan sinus kuadrat berarti sinus kali sinus ya. Ini sinus X dikurang, ini tinggal 1 di sini. Nah, jadi kita peroleh sinus X dikali sinus X kurang 1 sama dengan 0. Oke, berarti kita sudah dapatkan faktornya. Di sini kita peroleh sinus X sama dengan 0 atau sinus X kurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Di sini kita tulis kembali sinus X sama dengan 0 atau sinus X sama dengan 1. Nah, ini kan 0. Sinus X sama dengan 0 untuk interval 0 sampai 360 derajat itu kita bisa ketahui dengan mudah ya, berada pada batas-batas kuadran. 0 derajat, yang lain adalah sinus yang hasilnya 0, 180 derajat. Kemudian yang ketiga adalah 360 derajat. Nah, kemudian untuk sinus X sama dengan 1, sinus X sama dengan 1 kan hanya ada satu tempat saja, yaitu X-nya sama dengan 90 derajat. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat, 90 derajat, 180, dan 360 derajat. Oke, ini himpunan penyelesaian untuk contoh yang pertama. Kemudian yang contoh yang kedua, kita akan mencari penyelesaian dari persamaan 2 sinus X tambah 1 sama dengan kosekan X. X-nya pada interval 0 sampai 360 derajat. Kita lihat di ruas kiri ini fungsinya adalah sinus, dan di ruas kanan adalah kosekan. Nah, kita harus ubah salah satunya, sehingga nanti hanya memuat satu fungsi trigonometri saja. Nah, jangan lupa, kosekan ini kita bisa ubah. Kosekan itu adalah kebalikan dari sinus. Nah, ini namanya identitas kebalikan. Nah, ini kita bisa gunakan nih. Kita akan ubah ya. Jadi sini saya tulis lagi 2 sinus X ditambah 1 sama dengan kosekan X. Nah, ini kita ubah ya. Jadi 2 sinus X ditambah 1 sama dengan 1/1 sinus X. Nah, jangan lupa ini kita syaratkan sinus X tidak boleh 0 ya, karena 1 bagi 0 tidak terdefinisi. Nah, kemudian ini bisa kita kali semua dengan sinus X ya. Kita kalikan dengan sinus X. Nah, kalau kita kalikan dengan sinus X, jadinya apa nih? 2 sinus X dikali sinus X, jadinya 2 sinus kuadrat X. Ditambah 1 dikali sinus X, jadinya sinus X. Kemudian, 1/1 sinus X dikali sinus X, jadinya 1. Nah, sekarang sudah memuat fungsi trigonometri yang sama, yaitu sinus. Ya, ini bentuknya adalah persamaan trigonometri kuadrat. Sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi, kita ubah lagi 2 sinus kuadrat X ditambah sinus X dikurangi 1 ya. Nah, sekarang ini bisa difaktor. Ini kalau kita faktor jadinya 2 sinus X dikali sinus X. Ya kan? Kemudian 1, ya 1 kali 1. Nah, di tengahnya positif, maka kita ambil yang besar positif ya. 2 dikali sin kali 1, ini harus positif, sehingga jadinya 2. Kemudian ini kurang ya, kurang 1. 2 kurang 1 jadinya sinus X, min 1 kali 1, negatif 1. Oke, sekarang kita sudah peroleh faktornya. Maka yang pertama, 2 sinus X kurang 1 sama dengan 0. Atau yang kedua, sinus X tambah 1 sama dengan 0. Nah, yang ini kita bisa ubah lagi, sinus X sama dengan, ini kita bawa ke kanan, berarti 1/2. Sedangkan yang ini, ya, atau sinus X sama dengan negatif 1. Nah, kita punya dua nilai nih. Kita bagi lagi di sini ya. Yang pertama, untuk sinus X sama dengan 1/2. Atau yang kedua, sinus X sama dengan negatif 1. 1/2 positif. Jangan lupa, kalau positif berarti ini nanti adanya di kuadran pertama
dan adanya di kuadran kedua. Nah, kuadran pertama, sinus X yang hasilnya 1/2. Tentu masih ingat semua ya, 30 derajat. Terus kalau kuadran kedua, jangan lupa polanya kuadran kedua batasnya sampai 180 ya. Ingat yang pernah saya buatkan pada video sebelumnya. Sini 180. Kalau kuadran kedua di sini ya, itu 180 kurang. Kalau kuadran ketiga 180 tambah. Nah, sini berarti 180 kurang 30. Ya, ini alfa misalnya sini. Maka di sini kita peroleh berapa? 150 derajat. Nah, kemudian yang kedua di sini, sinus X sama dengan negatif 1. Sinus X negatif 1 itu hanya terjadi sekali saja pada interval ini, yaitu 270 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya hanya ada 3. 30 derajat, 150 derajat, dan 270 derajat. Oke, ini jawaban untuk contoh yang kedua. Berikutnya contoh yang ketiga, kita akan mencari himpunan penyelesaian dari 2 sinus X sama dengan 3 kotangen X untuk X pada interval 0 sampai 2V. Kita lihat di ruas kiri ada sinus dan ruas kanan ada kotangen. Nah, apa yang kita bisa ubah? Nah, kita bisa ubah kotangen. Kotangen bisa diubah jadi cos X dibagi sinus X. Ya, kita bisa ubah kotangen jadi cos per sin. Nah, sekarang kita tulis kembali 2 sinus X sama dengan 3 kotangen X. Langkah berikutnya kita ganti kotangen dengan cos per sin. Cos X per sinus X. Nah, selanjutnya ini kita bisa kali dengan sinus. Kali dengan sinus X, asalkan sinus X-nya tidak sama dengan 0. Kita kali 2 sinus X kali sinus X, kita peroleh 2 sinus kuadrat X. Sama dengan, ini 3 cos X kalau dikali sinus. Sinusnya bisa dicoret ya. Sinus dibagi sinus 1 berarti. Di sini kita peroleh 3 cos X. Tentu syaratnya tadi sinusnya tidak sama dengan 0 ya. Sinus X tidak sama dengan 0. Nah, sekarang bentuk yang ini, yang di ruas kiri sin kuadrat, masih bisa kita ubah menjadi bentuk identitas yang memuat kosinus. Sinus kuadrat kita bisa ganti, kita bisa ubah jadi 1 dikurang cos kuadrat. Ya, identitas Pitagoras. Nah, ini kita ubah jadi 1 dikurangi cos kuadrat X sama dengan 3 kosinus X. Nah, sekarang ini kita kali masuk ya. 2 dikali 1, 2 dikurangi 2 cos kuadrat X. Yang ini kita bawa ke kiri. Berarti kurang 3 kosinus X. Sama dengan 0. Nah, berikutnya kita bisa kali negatif 1 semuanya. Ya, sehingga ini jadi positif. Kalau kali negatif 1, kita tulis 2 cos kuadrat X. Ini jadinya tambah 3 cos X. Sedangkan yang positif 2 jadinya negatif 2. Nah, kali negatif 1 ya. Ini bisa difaktor sekarang. 2 cos kuadrat kita bisa jadikan 2 cos X dikali cos X. 2 bisa kita ubah 1 dikali 2 sini. Nah, positif 3 di tengahnya berarti yang positif harus yang 2 ini. 2 kali 2, 4. Dan di sini harus negatif. Min 1 kali cos, min 1 cos. 4 cos kurang 1 cos, jadinya 3 cos ya. Min 1 kali 2 jadinya negatif 2. Nah, kita sudah dapatkan faktornya berarti 2 cosinus X kurang 1 sama dengan 0. Atau cos X tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan di sini. Yang pertama 2 cosinus X kurang 1 sama dengan 0. Saya tulis ulang. Dan yang kedua adalah cos X tambah 2 sama dengan 0. Ini cos. Nah, yang ini bisa kita ubah lagi ya. Cosinus X sama dengan, ini bawa ke kanan, ini 1/2 berarti. Nah, ini positif nih. Kalau positif berarti cos positif itu adanya di kuadran 1 dan adanya di kuadran 4. Nah, yang di kuadran 1 berapa? Ingat pakai V. Cosinus yang hasilnya 1/2. Kalau di kuadran 1 dalam derajat itu 60 derajat. Kalau V berarti V per 3. Ya kan?
Sedangkan kalau di kuadran keempat, ya jangan lupa polanya ya, kuadran keempat itu 360 dikurang alfa atau 2V dikurangi sudut yang sudah ada di sini, Pi per 3. Nah, kita dapatkan berapa nih? 6 dikurang 1 berarti 5Pi per 3. Nah, ini ada 2. Kemudian yang satu lagi, cosinus X tambah 2, ini kita peroleh cosinus X sama dengan bawa ke kanan nih, negatif 2. Nah, negatif 2 ini tidak memenuhi syarat, karena nilai cosinus itu terletak antara negatif 1 dan 1 saja ya. Berarti himpunan penyelesaiannya hanya ada 2. Kita peroleh Pi per 3, dan yang satu lagi 5Pi per 3. Nah, ini jawaban untuk contoh yang ketiga. Berikutnya untuk contoh yang keempat, kita akan membahas persamaan trigonometri yang memuat ukuran sudut berbeda. Jadi tadi contoh pertama sampai yang ketiga, itu yang memuat lebih dari satu fungsi trigonometri. Sekarang fungsinya sama, tetapi ukuran sudutnya berbeda. Sini 2x dan sini x. Nah, yang seperti ini kita bisa menggunakan rumus sudut rangkap ya. Jangan lupa kita sudah mempelajari sinus 2x itu bisa diubah menjadi 2 sinus x dikali cosinus x. Nah, berarti ini kita bisa ubah nih. Sinus 2x dikurangi sinus x sama dengan 0. Yang ini kita ubah menjadi 2 sinus x dikali cosinus x dikurangi sinus x sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada sinus x, di sini juga ada sinus x. Kita bisa faktorkan, kita keluarkan sinus x. Di sini tersisa 2 cosinus x. Dan di sini tersisa 1 sama dengan 0. Nah, ini kan sudah dalam bentuk faktor. Ya, berarti yang pertama faktornya sinus x sama dengan 0. Atau yang kedua, 2 cosinus x kurang 1 sama dengan 0. Nah, yang ini kita bisa langsung tentukan nih. Sinus x sama dengan 0 pada interval 0 sampai 360 derajat. Nah, ini selalu berada di batas-batas kuadran ya. Yang pertama itu 0 derajat. Kemudian yang kedua, yang 0 adalah sinus 180 derajat. Ya. Dan yang ketiga adalah sinus 360 derajat. Kemudian yang kedua di 2 cos kurang 1. Nah, ini kita ubah lagi. Ini bawa ke kanan. Kita peroleh 2 cosinus x sama dengan 1. Berarti cosinus x sama dengan 1 per 2. Positif. Nah, positif ya. Positif berarti ada di 2 kuadran. Kuadran 1 dan kuadran 4 untuk cosinus. Kuadran 1, nilai cos yang 1/2 itu 60 derajat. Sedangkan di kuadran keempat, ya jangan lupa polanya 360 kurang 60 derajat sama dengan 300 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya ada 5 ya. Yang pertama 0 derajat, 60, 180, 300, dan 360 derajat. Oke, inilah himpunan penyelesaian untuk soal sinus 2x kurang sinus x sama dengan 0. Selanjutnya contoh yang kelima. Di sini masih memuat ukuran sudut yang berbeda. Di sini ada cos 2x dan di sini cos kuadrat x. Nah, kita ubah yang cos 2x menjadi cos 1x ya. Kita akan cari nilai x pada interval 0 sampai 2V. Oke, untuk cos 2x ada beberapa rumus ya terkait dengan cos 2x. Kita bisa ubah sehingga nanti memuat cos kuadrat x. Kita bisa ubah jadi cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x kurang 1. Ini salah satunya ya. Ada 3 rumus yang kita ketahui untuk cos 2x. Nah, kita pilih yang ini supaya nanti memuat bentuk yang sama dengan ini ya, cos kuadrat x. Nah, kita tulis kembali di sini. Cos 2x ditambah 2 cos kuadrat x sama dengan 0. Ini kita ubah cos 2x menggunakan rumus yang tadi ini. 2 cos kuadrat x kurang 1 ditambah 2 cos kuadrat x sama dengan 0. Nah, ini bisa kita jumlahkan nih, 2 cos kuadrat ditambah 2 cos kuadrat, jadinya 4 cos kuadrat x kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini mudah sekarang ya, kita bawa ke kanan saja, 4 cos kuadrat x sama dengan 1. Berarti cos kuadrat x sama dengan 1/4.
Nah, kita cari cos X. Cos X berarti di sini jadinya akar 1/4, ada dua nilai, positif dan negatif. Atau hasilnya positif dan negatif 1/2. Nah, berarti kita sudah dapatkan jawabannya. Yang pertama adalah cos X sama dengan 1/2. Atau yang kedua, cos X sama dengan negatif 1/2. Nah, positif, ini positif di kuadran 1 dan di kuadran 4. Oke, di kuadran 1, nilai cos yang hasilnya 1/2 untuk radian berarti pi/3 ya, 60 derajat atau pi/3. Untuk kuadran keempat, maka caranya jangan lupa 2V dikurangi pi/3. Nah, ini kita dapatkan 2 kali 3, 6 dikurang 1 berarti 5 pi/3. Nah, selanjutnya yang kedua, ini negatif. Negatif itu adanya di kuadran yang kedua dan kuadran yang ketiga. Nah, gimana nih cara menentukannya? Nah, jangan lupa pada pembahasan sebelumnya kita sudah buat. Kalau kita sudah menemukan alfa di kuadran pertama, untuk cari kuadran kedua buat alfa, di sini V ya, tinggal dikurang nih. Kalau kuadran ketiga buat alfa, tinggal nanti ditambah. Kuadran kedua itu kita kurang, kalau kuadran ketiga kita tambah. Sehingga kalau cari kuadran kedua, yang kosinusnya hasilnya negatif 1/2, kita gunakan saja yang positif. Ya, kosinus X yang positif 1/2 itu pi/3. Kalau di kuadran kedua negatif, jadinya negatif 1/2. Nah, caranya X-nya kita dapatkan dari V dikurangi nilai yang positif, yaitu pi/3. Ya, yang di kuadran 1. Nah, ini kita dapat berapa nih? Pi dikurangi pi/3, berarti dapat 2pi/3. Demikian juga di kuadran 3. Untuk cari kuadran ketiga, kita cukup tambahkan V ditambah yang di kuadran 1. Nah, hasilnya adalah 4pi/3. Nah, ini jawabannya sudah selesai. Ada 4 berarti himpunan penyelesaiannya. Yang pertama pi/3, yang kedua 2pi/3, yang ketiga 4pi/3, dan yang terakhir adalah 5pi/3. Nah, ini jawaban untuk contoh yang kelima. Selanjutnya, contoh yang keenam, kita akan menentukan penyelesaian dari persamaan sinus 90 derajat kurang X ditambah 2 cos X sama dengan 2. Nah, yang luas ini kita lihat, di sini menggunakan sinus dan di sini kosinus. Fungsinya berbeda, kemudian juga ukuran sudutnya berbeda. Tapi kita ingat, di kelas 10 kita sudah bahas yang bentuk seperti ini ya. Sudut-sudut yang berelasi. Sinus 90 derajat dikurang X itu kita bisa ubah ya. Di kelas 10 ada rumus. Sinus 90 derajat kurang alfa itu adalah kosinus alfa. Nah, seperti ini kita bisa ubah menjadi kosinus. Kita tulis kembali di sini. Sinus 90 derajat dikurang X ditambah 2 kosinus X sama dengan 2. Nah, ini kita ubah pakai rumus yang ini. Sehingga di sini kita peroleh, kosinus X ditambah 2 kosinus X sama dengan 2. Ya kan? 1 kosinus ditambah 2 jadinya 3 ya. 3 kosinus X sama dengan 2. Nah, ini jadi lebih simpel nih. Berarti kosinus X sama dengan 2/3. Nah, ini bukan sudut istimewa, maka kita untuk menentukan X-nya mesti menggunakan alat bantu ya. Gunakan tabel matematika atau kalkulator. Yang paling simpel pakai kalkulator. 2/3 ini positif. Nilainya kurang dari 1, berarti karena positif adanya di kuadran 1 ya. Dan yang kedua adanya di kuadran 4. Nah, sekarang kita akan menentukan di kuadran 1 itu berapa. Nah, caranya, kalau kuadran 1 kita pakai inverse dari kosinus ya. Jadi kosinus inverse dari 2/3. Nah, ini kalau kita hitung pakai kalkulator, kira-kira kita bulatkan jadinya 48 derajat. Oke, nanti bisa dicoba ya di kalkulator ya. Kemudian untuk kuadran keempat, nah gunakan saja ya sifat yang kita sudah bahas sebelumnya. Di kuadran keempat gunakan 360 derajat dikurangi alfa 48 derajat sini. Nah, kita peroleh 312 derajat. Selesai sudah. Jadi himpunan penyelesaiannya jadi simpel ya.
48 derajat, dan 312 derajat. Kemudian satu lagi yang terakhir, di sini masih memuat ukuran sudut yang berbeda. Di sini kita punya soal sinus 4x dan kosinus 2x. Nah, selain fungsinya berbeda, juga ukuran sudutnya berbeda. Kita akan menentukan nilai x pada interval 0 sampai 360 derajat. Sinus 4x bisa kita kembangkan dari rumus sudut rangkap sinus 2x ya. Kalau sinus 2x, rumusnya kan 2 sinus x dikali cos x. Sehingga kalau nanti sinus menjadi 4x di sini, maka di sini jadi 2x dan di sini juga 2x. Nah, seperti itu yang kita bisa gunakan. Nah, ini kita tulis lagi sinus 4x dikurangi cos 2x sama dengan 0. Ini kita bisa ubah ya, gunakan sifat atau identitas sudut rangkap ini. Kita ganti menjadi 2 sinus 2x dikali cosinus 2x. Ya. Kalau 2x jadinya masing-masing 1, kalau 4 jadinya masing-masing 2. Dikurangi cosinus 2x sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat, di sini ada bentuk cos 2x, dan di sini juga ada cos 2x. Berarti bisa kita faktorkan ya. Kita keluarkan cos 2x, tersisa di sini 2 sinus 2x. Dikurangi 1 berarti di sini. Sama dengan 0. Nah, ini sudah difaktorkan. Berarti faktor pertama cos 2x sama dengan 0. Atau yang kedua adalah 2 sinus 2x kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kita bahas dulu yang pertama nih. Cos 2x sama dengan 0. Nah, ingat bentuk persamaan trigonometri bentuk lanjut. Cos 2x sama dengan cos berapa yang 0? Tentu cos 90 derajat. Nah, ini sekarang kita lihat kalau cos itu ada dua tinjauannya. Yang pertama, 2x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, ini kita bisa bagi dua. Kita peroleh x sama dengan 45 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Oke, kalau k-nya 0, maka di sini kita dapatkan x sama dengan 45. Kalau k-nya 1, kita dapatkan x-nya sama dengan ini 180 ditambah 45 ya, berarti 225. Kalau 2 sudah lewat. Nah, tinjauan yang kedua untuk cos, kita buat di sini saja. Ini kita bagi nanti ya. Nah, yang kedua untuk cosinus, 2x sama dengan negatif 90 derajat ditambah k dikali 360. Nah, sama nih, kita bagi dua. Berarti x sama dengan negatif 45 tambah k kali 180. Kalau k-nya 0, tentu 45 derajat ya, x-nya. Negatif 45 maksud saya. Kalau k-nya 1, maka x-nya adalah 180 dikurang 45, berarti 135 derajat. Dan kalau k-nya 2, kita dapatkan x-nya ini dikali 2, 360 kurang 45, berarti 315 derajat. Nah, ini ada 4 nilai x yang memenuhi. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan yang ini ya. Bagian yang ini kita akan lanjutkan. Kita tulis di sini saja. 2 sinus 2x kurang 1 sama dengan 0. Berarti kita bisa ubah sinus 2x sama dengan, ini bawa di kanan, jadinya 1/2. Nah, sinus 2x sama dengan 1/2, ini kita bisa ubah menjadi sinus 2x sama dengan sinus 30 derajat. Sekarang tinjauannya ada dua nih. Sama dengan cos ya. Yang pertama, 2x sama dengan 30 derajat ditambah k dikali 360. Kita bagi dua lagi. Ini kita peroleh x sama dengan 15 derajat tambah k dikali 180. Berarti x-nya berapa nih? Kalau k-nya 0. X-nya sama dengan 15. Kalau k-nya 1, maka x-nya sama dengan 195 derajat. Kalau 2 lewat. Kemudian yang kedua kita akan cek untuk sinus 2x sama dengan, kalau yang kedua untuk sinus 30 derajat di sini, maka yang kedua adalah 180 derajat dikurang 30 derajat tambah k kali 360. Nah, ini kita selesaikan dulu. 150 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kita bagi dua semuanya.
X-nya sama dengan 75 ditambah K dikali 180 derajat. Kalau K-nya 0, maka X-nya dapat 75 derajat. Kalau K-nya 1, maka X-nya dapat 255 derajat. Kalau K-nya 2, lewat juga. Nah, sekarang kita punya jawaban ya. Ada banyak nih penyelesaiannya. Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini juga ada 2, dan di sini ada 2. Berarti himpunan penyelesaian yang memenuhi itu ada 8 ya. Kalau kita urut mulai dari 15 derajat, kemudian 45 derajat, yang kedua, yang ketiga 75 derajat, yang ketiga 135 derajat, yang keempat ini ya 195. Oh, ini sudah yang kelima nih. Yang keenam jadinya 225. Yang ketujuh 255 derajat, dan yang terakhir 315 derajat. Oke, ada 8 yang merupakan penyelesaian dari persamaan sinus 4x dikurangi cos 2x. Oke, itu tadi pembahasan kita terkait persamaan trigonometri. Yang pertama yang memuat lebih dari satu fungsi, dan yang kedua yang memuat ukuran sudut yang berbeda. Semua caranya sama ya, caranya sama, kembalikan kepada penggunaan identitas trigonometri. Baik itu identitas perbandingan, kebalikan, Pitagoras, dan rumus sudut rangkap yang lainnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Gurumed, like dan subscribe, dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.